My woman replies to a man on Instagram. If she likes another man's photo, she's out the fucking door. I expect absolute loyalty from my woman. And that is not mate guarding, that's not beta. That is just basic territorialism that comes with being a fucking man. I ain't having my chicks talking to other dudes, liking other dudes. My chicks don't go to the club without me. They are at home. Jadi gue akhir-akhir ini sering banget ngeliatin di FYP TikTok gue, cowok nih, orangnya botak, kacamataan, kerjaannya marah-marah. Tapi pas gue perhatiin nih orang bukan Deddy Corbuzier, nih orang bule gitu. Siapa sebenarnya orang ini? Pas gue perhatiin, isi kontennya tuh ternyata agak anjing sebenarnya. Gimana enggak? Kata-katanya dia tuh selalu menggiring opini gitu. Dia selalu merendahkan perempuan. Bahkan gak jarang nih, di salah satu videonya dia bilang, kalau emang cewek itu minta untuk dilecehin gara-gara cara berpakaian mereka. Belum lagi, ada juga statement-statementnya dia yang bilang kalau depresi itu cuma ilusi. Sama halnya kayak orang yang percaya hantu, nah mereka tuh bakal bisa lihat hantu karena mereka percaya hal itu. Padahal kan depresi kan penyakit mental. Nah inilah yang membuat gue jadi kepo gitu. Siapa nih orang ini? Orang problematik yang bikin gue kepo. Dan inilah dia cerita tentang Andrew Tate. Jadi si Andrew Tate ini lahir di Washington DC pada tanggal 14 Desember 1986. Dia itu lahir dari keluarga yang kelihatannya cukup normal ya. Bapaknya ini namanya Emory Tate dan ibunya Eileen Tate. Si Emory Tate ini merupakan orang kelahiran yang beras African American. Nah, kalian tahu kan kalau di luar negeri itu racist terhadap African people, black people tuh lebih keras gitu. Tapi ini tidak membuat si bapaknya patah semangat. Bapaknya ini ternyata merupakan professional boxer. Nah, dia tuh udah menang beberapa kompetisi, tapi memilih akhirnya berhenti dan melanjutkan karirnya lagi nih sebagai seorang perwira udara gitu. Jadi dia masuk ke militer angkatan udara. Nah, di angkatan udara ini dia orangnya pinter banget, men. Di angkatan udara ini dia sebagai orang yang harusnya dilatih untuk belajar bahasa Rusia. Tapi pada saat pelatihan itu dia nggak sengaja belajar bahasa yang lain, yaitu bahasa Jerman dan juga bahasa Spanyol. Anehnya, kalau kita kan orang normal pada umumnya nih, kalau orang normal pada umumnya nggak sengaja, ya paling apa? Jatuhin air lah, jatuhin meja. Ini orang nggak sengajanya belajar bahasa lain, men. Udah di luar nalar lah kepintarannya. Tapi seiring waktu berlalu, yang namanya karir kan pasti ada ujungnya ya. Jadi setelah dia udah pensiun dari dunia angkatan udara dan juga pergulatan, akhirnya si Emory Tate ini mulai masuk ke dunia catur gitu kan. Asal kalian tahu, di catur itu ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Yang paling bawah itu kelas D gitu, ya orang-orang yang baru lah. Kelas D, kelas C, B, A, terus ada master. Nanti kalau misalnya udah lebih hebat lagi ada grandmaster. Si bapaknya ini, Emory Tate, yang tadinya seorang pegulat, angkatan udara, nah dia itu pada saat masuk ke dunia catur, dia menjadi seorang master catur. Dan di tahun 2007, dia mendapatkan gelar International Master Chess. Belum lagi, di tahun 2006, dia itu menjadi pemain terbaik nomor 72 di negaranya. Tuh, gila nggak tuh? Udah menjadi pegulat, kuat otot dong. Menjadi seorang perwira angkatan udara, wih, cerdas, pinter, kuat. Sekarang jadi pemain catur, udah. Kita nggak bisa lagi debat dia punya otot dan juga otak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, istrinya, yang namanya Eileen Tate ini, ya dia seorang ibu rumah tangga biasa lah. Sedihnya karena dia harus mensupport keluarganya yang kecil ini, dia tuh terpaksa bekerja sebagai pembantu di sebuah catering, bantu cuci piring, bantu bersih-bersih, nyuci, segala macem. Ini semua demi mensupport keluarganya yang kecil itu. Dan pada saat research nih, gue research, nggak begitu banyak ada cerita tentang Eileen Tate gitu. Entah mengapa, dia tuh kayak nggak banyak ke-publish lah sama media. Akhirnya si Eileen dan juga Emory Tate ini punya 3 anak. Tentunya yang pertama namanya Andrew, si botak kita tahu.
Terus yang kedua namanya Tristan, dan yang terakhir namanya Gianni. Karena dari kecil si Andrew ini udah diajarin catur sama bapaknya. Bapaknya seorang master gitu kan, master internasional. Diajarin lah si Andrew ini main catur gitu. Andrew ngeliat kalau misalnya, wah gila, catur itu dunianya sangat-sangat objektif gitu. Kamu tuh nggak bisa nyalahin orang lain atas kekalahan kamu. Dan orang lain nggak bisa mengklaim atas kemenangan kamu gitu. Kalau kamu menang dalam dunia percaturan, itu semua murni karena usaha kamu sendiri. Beda kan sama kayak misalnya kalian kompetisi Mobile Legends gitu. Ya kalian masih bisa nyalahin teammates lah, nyalahin koneksi internet lah, berbagai faktor. Ini berbeda dengan halnya catur yang benar-benar objektif tentang strategi dan juga kekuatan otak gitu. Nah, karena nih si Andrew Tate terus-terusan dapat paparan tentang catur dari bapaknya, akhirnya dia merasa kayak, gila, gue suka nih sama dunia catur gitu kan. Di umur 16 tahun, karena dia serius sama catur, akhirnya dia menjadi juara 1 se-Indiana. Cuman dalam waktu sekian tahun, dia menjadi seorang pemenang gitu. Hebat sih. Tapi, sayangnya, tiba-tiba bapak dan juga ibunya Andrew Tate ini harus cerai. Nah ini semua gara-gara bapaknya si Andrew Tate itu ketahuan selingkuh dan emaknya nggak terima. Ya siapa sih cewek yang terima diselingkuhin gitu kan. My mom and dad split up. We moved to England and my sister stopped talking to my dad because obviously my mom was upset as we split up and my dad cheated. And Yeah. You should have expected it. When my sister stopped talking to my dad, me and my brother obviously still spoke to him and he said, boys, when you're older, you'll understand. And now I'm older, I understand. Yeah, he fucked a girl, so. Yeah. Akhirnya ibunya yang asli orang UK, orang Inggris, pulanglah ke kampung halamannya di United Kingdom alias Inggris. Kalau kita nih, orang-orang pada umumnya kan, kita pulang kampung, di kampung hidup kita biasanya lebih tenang, lebih bahagia. Enggak, ini berbeda dengan kehidupan ibunya Andrew Tate dan saudara-saudaranya. Pada saat dia harus balik ke UK, dia tuh harus melewati hidup yang susah gitu. Mereka harus tinggal di suatu motel. Kalau kalian nggak tahu motel itu kayak apa, mungkin 11-12 sama Wisma lah di Indonesia. Tempatnya itu lembab, bau, terus kecil, kamar mandinya kotor, dan ini harus diisi sama 3 saudara kamu dan juga 1 ibu kamu gitu. Gimana nggak kaget gitu kan, dari tempat yang tadinya enak buat tumbuh, tiba-tiba harus pindah ke tempat yang lebih kecil dengan kondisi ekonomi yang lebih sulit gitu. Jangankan kehilangan tempat tinggal, kehilangan hal yang sangat berarti juga untuk dirinya dia, yaitu kehilangan sosok mentor catur tercintanya dia, bapaknya. Karena pindah ke tempat baru, dia mencoba mencari sesuatu yang dia cintai gitu kan, catur. Tapi pas dia pindah ke UK ini, dia bingung. Kenapa nggak ada komunitas catur di sini? Di tempat dia tinggal itu nggak ada komunitas-komunitas yang bisa diajak bertanding, diajak latihan, nggak ada mentor baru. Jadi mulailah dia kayak pusing gitu. Kenapa gitu? Pada saat dia jalan-jalan, tiba-tiba dia ngelihat ada suatu gym. Gym itu kayak pusat kebugaran lah, pusat olahraga. Tapi ini bukan seperti gym yang biasa. Gymnya adalah gym untuk khusus kickboxing. Akhirnya dia mencoba untuk masuk ke tempat itu, dan dia menemukan olahraga kickboxing. Di sini dia ngeliat olahraga kickboxing itu mirip loh sebenarnya sama catur. Miripnya dari segi apa? Karena pada saat kalian ikut kickboxing, kalian tuh nggak bisa nyalahin orang lain atas kekalahan. You come across a fighting gym. Fighting can be the same as chess, a one-on-one game. If you lose, it's because you made a mistake. You can't blame anyone else and there's no excuses. Something that your dad taught you. Full. Kalau kickboxing itu ya karena kalian rajin latihan, karena kalian mau makan suplemen yang bagus, lawannya juga 1 lawan 1, mirip lah sama catur, 11-12. Mulai dari sini dia akhirnya mendalami dunia kickboxing. Dia mulai mendalami itu dan dia ngerasa kayak asik nih. Dia belajar, mendalami latihan 7 kali seminggu, dan setiap kali latihan itu dia bisa ngabisin waktu sampai 7 jam. Dan dia akhirnya ikut suatu kompetisi pada saat umurnya dia 17 tahun. Kompetisi MMA. Kalau kalian belum tahu MMA itu apa, jadi ini adalah suatu mixed martial arts. Semua jenis orang yang mau berkelahi gitu ya.
bela diri dari jenis apapun, mau lu silat kek, mau lu karate, boxing, kickboxing, apapun bentuknya. Ini bisa dipertandingkan satu sama lain. Hebatnya, di umur 17 tahun, dia ikut pertandingan tersebut dan menang. Is a world title, and this means that I am the best kickboxer in the world. Now, because I'm so cool, I actually have 2 world titles at 2 different weights. So while you're best in the world at nothing, you're not even the best in your town at anything, I'm the best in the world twice. Biasanya kan orang-orang umur 17, 18 itu pada mikir mau kuliah di mana kan. Nah ternyata Andrew tuh sempet loh, dia tuh pengen belajar, pengen kuliah. Maka dia masuk di suatu college, namanya Luton Sixth Form College. Tapi dia belajar di sini cuma 6 bulan, karena dia ngerasa bukan passion gitu. Akhirnya dia lebih memilih untuk belajar kickboxing. Setelah dia dalemin, dia bikin tato di tangannya. Tatonya tuh gambar kobra, nah makanya dia dipanggil Cobra Tate. Itu gara-gara dia punya tato di lengan sama badannya yang gambarnya kobra gitu. Dia dalemin dunia martial arts, dunia kickboxing, sampai dia tuh 4 kali menang di kelasnya dia. Background, one from boxing, one from kickboxing. Big overhand shot by Kev. By The legs are back. And we're Oh, coming good shot already. there. Good shot there. Oh! Beautiful shot there, I told you. Gila sih. Dari orang yang mendalami catur, terus tiba-tiba belajar kickboxing, tapi emang dedikasinya tinggi sih. Lu latihan 7 jam sehari, 7 kali seminggu, menang lah dia pastinya. Saking dia udah hebatnya dan mendalami dunia perkickboxingan gitu kan. Satu kali dia bertanding ini bisa mendapatkan duit $75.000. Tapi sayangnya, karena tanggungannya dia banyak nih, dia harus bayar manajer lah, ngasih duit ke ortunya lah, bayar cicilan mobil. Yang nyampe di kantongnya dia itu nggak seberapa gitu. Dari $75.000, paling-paling cuma $5.000, $10.000 yang masuk ke kantongnya dia akhirnya. Dari sini, dia mulai mikir gitu, gue kapan kayanya kalau kayak gini caranya gitu. Karena dia sebenarnya punya mimpi pengen beli Lamborghini. Akhirnya dia mulailah memutar otak. Di balik kepalanya dia yang botak, ternyata cerdas orang ini guys. Akhirnya dia memilih untuk berpikir lagi gimana caranya gue dapet duit. Belajarlah dia dari internet. Kalau kita biasanya cuma TikTokan, nih orang belajar cara nyari duit dari internet. Sambil-sambil dia cari di internet gimana cara buat duit, dia tertarik nih sama salah satu iklan. Iklannya itu Cam Girl. Kalian ada yang belum tahu Cam Girl nggak? Jadi Cam Girl itu adalah bisnis di mana cewek-cewek bajunya setengah telanjang, mereka biasanya berpose-pose seksi, melakukan hal seksual, sambil chattingan sama orang-orang yang menjadi klien mereka. Nah, dari sini dia mikir, yang mana bisa menghasilkan duit dari apa yang gue punya sekarang, dan yang mana menghabiskan duit gue sekarang. Akhirnya dia ngecek, oh, gue punya aset nih. Aset gue adalah orang-orang yang suka sama gue. Jadi selama dia menjadi seorang profesional kickboxer, kan banyak tuh cewek-cewek yang tertarik sama dia. Banyak yang mikir, wah, profesional kickboxer gitu, duitnya banyak. Tapi sebenarnya enggak gitu kan, kita udah tahu duit yang dia kantongin nggak sebanyak itu. Tapi orang di luar sana kan mikirnya beda ya. Pada saat dia berpikir seperti itu, dia ternyata banyak punya cewek simpenan alias pacar. Orang yang mau jadi pacarnya dia ini sampai 6 orang guys. Yang bener-bener ya, bukan cuma fans secara online. Jadi dia beneran punya 6 pacar, cewek pastinya. Jadi cewek-ceweknya ini tersebar di seluruh penjuru tempat. Dia teleponin satu-satu. Dia bilang, wait, gue punya kerjaan nih buat lo. Gitu dia bilang. Akhirnya ke-6 pacarnya ini setelah ditelepon, dikumpulin di satu tempat. Ditemuin dan dikenalin satu persatu. Lu ketemu tuh sama selingkuhannya pacar lu. Perasaan lu gimana sih? Kocak sih. Akhirnya setelah kenalan, si Andrew ini cerita gitu. Maksud mereka didatangkan itu apa? Gitu. Mereka didatangkan untuk menjadi bagian dari bisnis cam girl-nya Andrew Tate yang baru. Wah,
Lo kalau jadi cewek masih pakai logika, ya lah kabur lah pasti. Siapa yang mau pose-pose seksi, diliatin orang, diliatin bapak-bapak, kakek-kakek tua kan. Tapi anehnya, dari 6 cewek itu, ada 2 orang yang masih setia dengan Andrew Tate dan mau menjadi talent buat camgirl bisnisnya ini. Kalau kalian pikir misalnya, oh udah jadi mucikari gitu kan, duitnya udah pasti banyak. Ternyata enggak guys. Di awal-awal dia mau rintis bisnis ini, dia mengalami masalah gitu. Cewek-cewek seksi yang bisa ngangkang ini ternyata nggak punya kemampuan buat chatting sama bapak-bapak tua. Jadi istilahnya kalau setiap mereka chatting gitu, mereka bland lah. Nggak ada pakai feeling gitu sama klien-klien mereka. Sampai-sampai Andrew Tate ini harus ngebantu ngetikin, ngechat bapak-bapak tua. Kebayang nggak sih? Yang lu lihat di layar cewek seksi, tapi sebenarnya ngobrol sama lu tuh cowok botak gitu kan. Dengan effort seperti itu, Andrew ini bisa mendatangkan keuntungan sampai satu harinya 4.000 sampai dengan 6.000 dolar. Yang mana akhirnya bisnis camgirl-nya dia ini berkembang dan dia mencari talent-talent baru sampai ada 75 talent. Akhirnya 75 talent ini mulai kewalahan dong, dia yang handle sendiri. Dia ajaklah adiknya si Tristan untuk ikut ke bisnis camgirl-nya dia. Akhirnya dia ngajak adiknya ini, Tristan. Selain itu dia juga ngajak akuntan, tim IT, pokoknya orang-orang yang bisa ngedukung bisnisnya biar makin berkembang gitu kan. Dan gak main-main loh. Bisnisnya ini akhirnya berkembang sampai mendatangkan keuntungan 500.000 US dollar satu bulannya tuh. Satu bulan doang tuh, segitu duitnya, gila nggak? Yang tadinya hidupnya dia cuma dari Wisma, tinggal di sebuah motel, akhirnya dia bisa ngerasain punya 4 properti, mobil Bugatti, hidup dikelilingin cewek-cewek cantik, party tiap hari. Pokoknya hidupnya dia tuh berubah lah 180 derajat. Life is good, party everywhere. Tiba-tiba suatu hari di jam 3 pagi ada ketukan di pintunya dia gitu. Jam 3 pagi, apakah ini Mbak Kunti, Mas Pocong? Ya mending kalau misalnya Mbak Kunti atau Mas Pocong. Pas dia buka pintunya ternyata Pak Polisi yang datang gitu. Bingung kan kenapa ada Pak Polisi gitu. Tanpa babi bu bebo, polisi ini pada masuk semua, ngambilin duit cash yang ada di situ, ngamanin semua komputer operasional, dan baru bilang maksud kedatangan mereka. Jadi, ada salah satu talent dari si Andrew ini yang ngelaporin dia kalau Andrew memperkosa perempuan ini. Bingung dong, kenapa bisa kayak gitu? Ternyata beberapa bulan sebelumnya, Andrew ini ada masalah. Jadi salah satu camgirl-nya dia yang terbaik, si perempuan ini ngedatengin duit paling gede di perusahaannya si Andrew Tate. Berantem lah mereka berdua ini. Mereka berantem, sampai si cewek ini nggak mau keluar dari rumah tersebut. Andrew itu harus masukin semua barang-barang si cewek ini, dimasukin ke koper, dilempar barangnya, dilempar ceweknya, dan diusir dari rumah tersebut. Dan si cewek itu pun melapor ke kepolisian kalau dia diperkosa sama Andrew. Anjay. Ini sih pencemaran nama baik, nggak juga sih, namanya dia nggak baik sih. Cuman ya fitnah ini namanya guys. Jadi karena kasus ini, kasus pemerkosaan palsu ini, Andrew harus dipenjara sampai 2 tahun lamanya, dia baru nyelesain kasusnya. Dan setelah dia keluar, dia ngerasa kayak, anjir, hukum di UK ini agak sampah gitu menurut pandangan dia. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Romania. Kenapa Romania gitu? Ternyata di Romania itu berbeda banget sama Barat pada biasanya. Karena Romania itu masih terlepas dari budaya Barat, terus juga kalau ada kejahatan di situ, semuanya itu organized crime. Jadi karena dia baru pindah nih ke Romania ya, jadi mulai dari awal lah, dari ya kalau dibilang bawah banget juga enggak, pertengahan. Dia mulai dari hal yang dia ngerti dulu, boxing tentunya. Dia jadi salah satu komentator di RXF, Real Extreme Fighting. Itu kayak MMA boxingnya Romania lah. Jadi di komentator di situ, terus dia perhatiin, lah ini salah satu sponsor terbesarnya kasino. Setelah dia cari tahu,
Ternyata kasinonya ini dimiliki oleh 3 bersaudara yang udah punya 400 cabang yang tersebar di seluruh Romania. Luar biasa kan? Mantep lah, gila aja. Dalam satu hari tuh, perputaran duit di kasinonya itu bisa 18 juta dolar. Itu kalau dibeliin cilok berapa ya? Banyak sih pastinya. Akhirnya, Andrew tuh memberanikan diri gitu kan. Datang ke 3 bersaudara dan bilang, gue mau kerjasama nih sama kalian. Oke, tapi gila aja gitu kan si botak tiba-tiba datang nawarin diri ke orang kaya lagi kan. Kayak istilahnya gue datang itu ke Chairul Tanjung, yuk gue mau bisnis bareng. Ya lu punya apa men? Gitu. 3 bersaudara ini ngelihat Andrew Tate tuh bukan siapa-siapa. Lu tuh kalah kaya sama kita. Panas lah nih Andrew Tate gitu kan digituin. Orang yang tadinya dari pecatur, jadi boxer, dari PIM, mau dilawan nih sama 3 bersaudara. Diterima sama Andrew Tate. Dia beli tempat di sampingnya si 3 bersaudara ini. Dan akhirnya dia ngebangun kasino di situ. Tapi bukannya tanpa perhitungan. Tempat kasino yang dibuat sama Andrew Tate ini, dia berikan promosi kopi gratis. Dan yang ngelayanin itu cewek-cewek cantik gitu. Tahu dia nih. Cowok kan biasanya main di kasino kan, pasti tertarik sama cewek. Dapat kopi gratis lagi. Orang dapat kopi gratis, spending duitnya dia di kasino, mulailah bangkit si Andrew Tate ini yang tadinya pindah ke Romania sebagai ya orang yang lumayan berada, jadi berkembang bisnisnya. Ini membuat bisnis kasinonya dia akhirnya boom dan dia bisa membuka 15 cabang yang akhirnya inilah yang membuat dia bisa membeli mobil Bugatti lagi. Waduh. Udah beli mobil Bugatti, beli lagi mobil Bugatti. Beli aja sekalian sama perusahaannya nih kayaknya lama-lama. Waktu berlalu dan duit terkumpul, rasa bahagia meluap-luap di Andrew Tate. Tapi ternyata tidak bertahan lama karena di tahun 2020 pandemi pun menyerang. Romania memilih untuk menutup negaranya. Yang pasti Andrew ketar-ketir dong, karena mikir kayak gila gue dapet duit dari mana gitu. Jelaslah Romania ini memilih untuk menutup negaranya karena pada saat itu PBB itu ngasih duit ke Romania untuk nutup negara, dikasih duit, jadi negaranya masih bisa operasi. Dibandingkan kalau Romania ini bukan negaranya, orang sakit masuk, biaya yang bakal dikeluarkan untuk pengobatan bakal lebih gede gitu kan. Ya, make sense lah untuk pemerintah Romania. Setelah itu dia nggak patah semangat. Kasinonya mandek, kasinonya susah, dia memulai karirnya di sosial media sebagai orang yang misoginis atau orang yang merendahkan perempuan. Women can't fight. You're not designed to fight. You're incapable of fighting and you're incapable of handling genuine violence. Women should clean up. So when you walk into a house and you see mess, why is your lazy ass not doing the right thing and start picking and cleaning shit up? If you're with me, your life is effectively free. Everywhere you eat, everywhere you go, where you sleep, you ain't paying for shit. You ain't getting in my car and I'm asking you for motherfucking gas money. No, I pay for everything, instantly, as a man should. Jadi karir sosial medianya dia ini lumayan sensasional ya, karena dia selalu mengambil point of view yang serem gitu. Dia diundang ke podcast-podcast, datang di situ buat sharing tentang bagaimana dia ngelihat dunia gitu kan. Tapi masalahnya dia ngelihat dunianya dengan cara yang menyeramkan. Kalau dia diundang podcast tuh suka dikelilingin cewek lah apa sambil minum minuman keras. Dia sambil ngebilangin bahwa depresi itu cuma ilusi. Dimana kalau depresi itu orang yang kena depresi sama kayak orang yang percaya setan gitu. Lu kalau ditaruh di rumah kosong, kalau lu percaya setan, lu bakal nganggap setiap suara itu setan. Tapi kalau lu nggak percaya sama setan, ada suara guduk-guduk, lu pasti ngerasa, oh itu cuma angin. Dia nganggap depresi itu hal yang sama gitu. Tapi menurut gue dia ini kayak lumayan pinter sih. Coba bayangin, kayak orang yang tadinya kerjanya A, jadi B, jadi C, jadi D. Terus dia tahu nih, selama dia bisa mengangkat isu-isu kontroversial, dia menjadi orang yang sangat-sangat garis keras gitu kan, ekstremis. Dia tuh bakal mengundang orang-orang untuk komentar, orang-orang itu pada nge-share videonya dia, orang-orang pada nge-save videonya dia buat dikomentari, di-hate. Dia nggak peduli gitu, orang mau suka sama dia, orang mau benci sama dia. Yang penting publicity, yang penting orang itu kenal dia dulu.
Nah, dari sini dia menggunakan internet fame-nya dia dengan benar. Dia buat suatu pembelajaran namanya Hustle University. Yang paling awal kalau nggak salah namanya Hustle University 2.0. In Hustle University 2.0, we teach about fast money. I don't teach you how to save more money in a stagnant pool, because that's the way, listen, if you do that, you're always going to be poor. Jadi di dalam kursusnya dia ngasih saran-saran untuk gimana caranya berbisnis, bagaimana dia punya pengalaman menjadi TV marketer, bagaimana dia menghadapi semua tantangan, pokoknya sharing-sharing tentang bisnis lah. Tapi inti dari segala inti, gue sempet ngebuka juga gitu, apa nih si Hustle University ini. Pas gue lihat, ternyata mirip-mirip sama affiliate marketing gitu. Jadi orang-orang yang udah pernah beli kursusnya dia, itu bisa mempromosikan lagi dan dapat persentase. Mirip-mirip ya kayak kasus orang yang kemarin ditangkepin dapat persenan dari orang yang ngejual, ya sebenarnya dapat untungnya dia dari situ gitu. Sampai-sampai terakhir dia mendapatkan 120 juta orang yang udah mengunduh kursusnya dia. Kalau kalian bayangin nih, dia punya bisnis kasino, bisnis film, belum lagi jualan kursus, belum lagi jadi seorang influencer dalam hal yang buruk ya, bad influence dia sebenarnya. Duitnya dia berapa, men? Tapi nih, lagi dan lagi, kehidupannya dia memang nggak pernah jauh-jauh dari yang namanya drama gitu kan. Ada masalah baru lagi, yaitu semua platform sosial media nge-ban Andrew Tate. Jadi nggak YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan sampai Twitch ya. Kalau kalian tahu Twitch itu buat orang live streaming video, itu juga ikut nge-ban dia. Dan menurut salah satu interview, dia merasa kayak nggak sedih-sedih banget sih pas di-ban sama platform-platform ini. Cuman ngerasa sayang aja gitu. Kenapa sebelum dia di-ban nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu? Kayak dia tuh langsung di-ban gitu aja. Harusnya kan dapet SP3 lah, SP2, sampai SP1 gitu kan, sebelum bener-bener di-ban. Tapi platform ini nggak ada ngasih aba-aba apapun, langsung nge-ban dia gitu aja. Cuman itu aja sih yang dia kayak merasa sayangkan dari hal-hal ini. Tapi kalau kita lihat-lihat memang dia punya banyak banget pola pikir yang sedikit misoginis ya, merendahkan perempuan. Kira-kira kalau orang Indonesia menurut kalian ada nggak sih yang kayak Andrew Tate? Atau mungkin tahu Andrew Tate dan mereka tertarik gitu untuk mengikuti jejaknya dia? Mending kita lihat dulu ke warga lokal. Karena gue pikir sama aja harusnya, setara. Karena menurut gue cewek juga harus punya kedudukan yang sama ya sama kayak cowok. Zaman udah maju ya, jadi perempuan juga nggak bisa dibedain sama laki-laki. Ya manusia pada hakikatnya emang setara semuanya. Tapi kalau secara gender ya nggak bisa dibilang nggak setara karena itu baik lagi emang kewajiban mereka kan beda-beda gitu. Mungkin ada batasannya kesetaraan itu. Soalnya kan emang dasarnya laki-laki itu pemimpin dalam kita taruhnya rumah tangga gitu. Dalam berumah tangga laki-laki sebagai imamnya, pemimpinnya gitu. Enggak lah, itu kan kayaknya semua bisa secara diomongin bersama. Oh enggak. Karena menurut gue cewek pun harus bebas juga. Menurut gue sih nggak setuju gue, karena ya balik lagi ke zaman sekarang yang dimana semua orang punya haknya masing-masing. Ya jelas sebagai manusia ya kebebasan nggak bisa dibatasi oleh apapun menurut gue. Gue nggak kurang setuju sih kalau soal itu. Soalnya kan misalkan kalau si ceweknya suruh kerja juga kan itu mungkin membantu buat ekonomi rumah tangganya gitu kan kalau sudah berumah tangga, dan mungkin itu sebagai bentuk kebebasan sih kalau buat saat ini. Enggak lah, siapa juga yang mau dilecehin kan sebagai perempuan gitu. Oh enggak setuju. Ya karena mungkin kalau misalkan ngomongin pelecehan kan berarti ada kejahatan dong di situ, berarti emang si pelakunya yang nyamperin si korban, bukan korbannya nggak tahu apa-apa sih menurut gue. Tentu aja nggak, karena dimana laki-laki yang biasanya melakukan sesuatu ya pasti itu karena laki-lakinya, karena pelakunya. Jadi cewek itu sebagai korban. Enggak, gue nggak pernah setuju. Karena baik lagi yang namanya korban tetaplah korban. Ya jelas salah pelakunya, dari cara berpikirnya dia, cara
pola pikir, cara sudut pandang si pelaku bang udah salah. Walaupun gue pribadi sebenarnya gondok gitu yang ngeliatin pola pikirnya dia, tapi emang dia punya semangat untuk berjuang, dia punya semangat untuk bangkit dari kesulitan. Gimana enggak gitu. Dulu dia latihan catur, dia pindah ke UK, nggak ada tempat catur, dia akhirnya pindah ke kickboxing. Dia belajar kickboxing, dia dalemin, dia ngerasa kickboxing ini nggak bisa ngedatengin duit. Dia pindah lagi menjadi seorang mucikari. Setelah stop jadi mucikari, dia nggak kehabisan akal juga, dia akhirnya menjadi pengusaha kasino gitu. Jadi kasino ternyata Romania tutup, nggak sedih juga, dia akhirnya pindah lagi jadi seorang bad influencer. Jadi intinya, apapun yang lu lakuin, walaupun tuh pasti ada roller coasternya, lu nggak boleh kesel gitu, lu nggak boleh sedih. Lu harus belajar dari seorang Andrew Tate. Orang yang bisa melakukan segala macam hal. Dan dari sinilah Top G alias the person who can do everything is born.